warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini semuanya sehat dan semuanya baik. Mari kita akan belajar kedepannya melanjutkan yang sudah kemarin. Sekarang kita akan membuat pembuatan perhiasan. Langkah-langkah pembuatan perhiasan kita akan melihat dulu di teori. Pertama, kita akan peleburan bahan perhiasan. Peleburan adalah melebur dari perak butiran menjadi lempengan, sehingga dalam proses peleburan kita harus menyiapkan kowi, menyiapkan peleburan sehingga dalam melebur bisa kita gunakan bersama-sama. Setelah peleburan tadi kita akan melanjutkan yaitu ke penempaan. Penempaan yang dalam arti adalah membentuk suatu benda atau barang dengan cara pemukulan, baik langsung menjadi benda ataupun dengan cetakan untuk memudahkan proses pembentukannya. Benda kerja dipanaskan terlebih dahulu, setelah itu untuk umum teknik penempaan terdiri dari macam yaitu tempa panas dan tempa dingin. Tadi kita sudah kemarin kita sudah memberikan penempaan. Sekarang kita akan melakukan pencaneian. Proses pencaneian hampir sama dengan proses penempaan. Hanya bedanya kalau proses penempaan adalah menipiskan benda kerja menjadi lebih tipis, misalkan 0,5 menjadi 0,3 atau 0,2. Tetapi kalau proses pencaneian adalah proses pengurutan benda kerja dari besar menjadi kecil. Prosesnya adalah kita harus mengikir benda kerja, kita masukkan ke alat sehingga di dalam kita melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Misalkan kita menggunakan bros 0, berapa, kita lakukan terus menerus. Setelah itu dingin kita panaskan kembali, Sekarang kita akan membuat patri. Patri adalah proses peleburan dengan penambahan beberapa kuningan untuk menentukan patri, sehingga patri itu bisa ditentukan dari yang patri nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 adalah patri yang pertama kali kita lakukan untuk tempat-tempat yang paling berat. Yang nomor 2 adalah untuk mematri bagian yang kedua, sehingga kalau kita mematri bagian yang kedua, patri yang pertama, yang nomor 1 tidak akan lebur, sehingga yang lebur adalah patri kedua. Begitu juga patri yang ketiga, sehingga campuran patri itu adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan timbangan yang kita pakai. Di dalam kita mematri, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mematri, karena pematrian ini sangat-sangat sulit dan sangat-sangat dibutuhkan ketelitian, terutama kebersihan, karena pada waktu kita mematri kita harus menambahkan borak sehingga di dalam penggunaan bahan patri sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contohnya misalkan kita membuat beberapa titik, itu harus dibedakan antara pertama, kedua, dengan ketiga, sehingga di dalam mematri itu semuanya bisa lancar. Misalnya kita membuat lingkaran cincin dengan pertama kali yang kita patri adalah kita menggunakan patri yang satu. Terus berikutnya kita memasang tutup, kita menggunakan yang kedua. Kita memasang backsel, kita menggunakan patri yang ketiga, sehingga tahapan-tahapan itu harus dilakukan dan tidak akan menghancurkan patri yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu proses pembuatan perhiasan tanpa permata. Di dalam kita membuat perhiasan, kita selalu memperhatikan bahan. Apa yang kita gunakan bahannya, harus mengetahui sifat. Misalnya kita membuat dari emas, itu berbeda dengan kita membuat dari perak. Berbeda lagi dengan kita membuat perhiasan dari kuningan atau tembaga, sehingga bahan-bahan ini harus kita cermati betul-betul. Yang pertama, kita harus tahu persis titik lebur dari
benda kerja, sehingga di dalam membuat perhiasan tanpa permata ini kita dapat mengetahui sifat dari bahan itu, yang pertama. Terus yang kedua, di dalam pemotongan kita juga harus memperhatikan desain yang kita buat itu adalah desain yang bentuknya yang bagaimana. Misalkan kita akan membuat leontin. Leontin itu adalah perhiasan dipakai seorang perempuan, sehingga leontin ini harus betul-betul bentuknya bagus dari segi penglihatan, dari segi ergonomisnya juga harus diperhatikan, karena di dalam pemakaian kalung ini adalah leontin ini adalah di bagian yang ada di depan kita, sehingga dari segi ketajaman, dari segi kehalusan, dari segi pemandang yang nikmat itu harus kita perhatikan, sehingga di dalam membuat perhiasan ini betul-betul kita perhatikan keselamatannya. Baik, sekarang kita menuju ke finishing perhiasan tanpa permata dengan teknik poles. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita melihat apakah patri yang kita patrikan ke dalam benda kerja itu sudah rata atau belum, ataukah itu lubang atau tidak, sehingga kita harus mencermati betul-betul sebelum kita melakukan finishing. Kalau memang itu ada terjadi lubang atau keropposan bahan, sehingga itu harus kita ulangi. Setelah kita ulangi, kita lakukan pengikiran, ya, pengikiran, sehingga benda yang kita buat itu kita kikir sampai halus, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita kikir sampai halus. Setelah itu baru kita melakukan teknik poles, yaitu finishing dengan menggunakan poles. Pada saat kita melakukan finishing poles, kita harus betul-betul memperhatikan benda kerja, karena di saat kita melakukan finishing poles itu terjadi gesekan dan terjadi panas. Benda kerja kita akan panas, sehingga kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Di dalam proses finishing poles kita harus hati-hati, karena poles yang kita pakai itu dengan kecepatan tinggi, sehingga benda kerja ini harus betul-betul kita pegang dengan baik, sehingga benda kerja ini tidak loncat, sehingga tidak melukai tubuh kita. Ingat, pada saat kita memproses dengan teknik poles, kita juga harus mengetahui posisi di mana mesin itu kita berada dan di mana kita duduk, sehingga kita harus mengikuti poles itu berputar searah jarum jam. Kita harus melihat dan berhati-hatilah, karena benda kerja yang kita poles itu bentuknya adalah bentuk-bentuk benda kerja yang tidak kuat, sehingga kalau sampai terjadi loncatan, benda kerja itu akan rusak. Perhatikan betul-betul, benda kerja ini adalah benda kerja perhiasan. Baik, kita akan melanjutkan pembuatan perhiasan batu permata teknik kayatan bezel. Sebuah benda kerja yang dirangkai dan digunakan untuk merias. Itu dilakukan benda kerja yaitu di cincin, karena cincin itu akan membentuk permata, sehingga permatanya akan kelihatan. Di dalam kita melakukan pembuatan perhiasan dengan ikatan bezel, itu kita juga harus memperhatikan beberapa langkah. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah sesuai dengan penggunaan patri yang sudah saya terangkan di awal. Jadi patri itu harus kita bedakan antara patri 1, patri 2, patri ketiga. Ingat, pada saat kita memasang bezel itu adalah pemasangan yang terakhir. Pemasangan yang terakhir itu adalah kita menggunakan bahan yang tipis, lebih tipis dari bahan yang kita gunakan pada saat bahan awal, sehingga patri yang kita gunakan adalah patri yang nomor 3. Dan pada saat kita memasang bezel, kita harus sudah menentukan besaran dari batu permata, sehingga batu permata itu diukur dengan posisi yang pas. Pada saat pemasangan nanti, kita langkah yang terakhir tidak akan merubah bentuk dari bezel itu sendiri, sehingga pada saat memasang bezel itu sudah pas dan bentuk cincin itu sudah kelihatan, sehingga tinggal memasang dan kita lakukan dengan baik.
Finishing perhiasan batu permata dengan teknik polos yaitu proses menghilangkan permukaan yang cacat, goresan bekas pengikiran, dan pengamplasan pada perhiasan itu sendiri. Baik, kita akan membuat finishing dari sebuah leontin. Leontin pada saat kita melakukan finishing, kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri dari benda kerja leontin itu. Karena di saat leontin itu kita finishing, kita harus melepas benda-benda yang mudah tergores. Misalnya permata, permata itu harus kita lepas supaya permata ini tidak terkena oleh poles sehingga permatanya nantinya kita pasang halus. Pertama, yang kedua, kita harus betul-betul melihat benda kerja itu harus betul-betul sudah bersih, sudah betul-betul fit, sehingga bekas patri, bekas borak, bekas ini semuanya sudah mengalami pengikiran bersih, sehingga proses yang terakhir adalah proses finishing. Proses finishing dengan poles. Proses finishing dengan poles hampir sama dengan proses finishing poles dengan cincin permata tadi. Prosesnya hampir sama, hanya bedanya ini leontin dengan permata. Baiklah, semua materi dari proses pembuatan perhiasan, materi sudah saya sampaikan semuanya ke kalian. Dan minggu depan kita akan melakukan materi yang langkah yang selanjutnya, baik itu dari bahan maupun dari alat-alat yang akan kita gunakan, sehingga nanti kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Mohon dipelajari dan dipahami. Terima kasih.